Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembali saya pada pagi hari ini menyapa Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya sungguh kagumi dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Menyala terus di dalam Tuhan Yesus Kristus agar kita bersemangat, berkemenangan, dan mendapatkan berkat yang datangnya dari Tuhan mengalir buat hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Saya menyapa, Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat pagi. Salam santun dari saya, Barita Loho Raja ini. Sebentar lagi akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu mendengarkan dan saya membacakan. Kita sama-sama belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari si Tobing sudah bergabung. Terima kasih. Darmawantri si Daud sudah bergabung, terima kasih. Di Facebook juga, di TikTok. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya platform ini Tuhan berkati, Tuhan menjadi yang terbaik buat hidup kami. Dan Engkau berkata, kalau orang tidak mau berseru mengandalkan memuji Tuhan, batu-batu ini sanggup ku berikan untuk memuji saya, kata Tuhan. Inilah batu-batu ini yang dikatakannya ini alat media ini, yaitu HP dan lain sebagainya. Ini yang terjadi di akhir zaman ini. Saya Barita Loho Raja menyapa Bapak Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan, sabda firman Tuhan, surat cinta Yesus. Kiranya Bapak Ibu terberkati. Jadi di sini kita akan baca firman Tuhan yang tertulis dari Yohanes 7, 1 dan seterusnya. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Ini pertanyaan dari mereka. Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu di mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku sendiri. Tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku mengenal Dia, sebab aku datang dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Bapak Ibu terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, semoga Bapak Ibu terberkati. Saya menyapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, perikop atau rema yang saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya Bapak Ibu mendengarkan dan kita sama-sama belajar dan kita terberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berani karena benar, takut karena salah. Demikian ungkapan pepatah yang sering kita dengar, Bapak Ibu yang terkasih. Pepatah ini pun kiranya kerap kita alami sendiri. Ketika yakin dan benar, kita akan berani untuk bertindak. Sementara kita salah, kita akan takut untuk melangkah maju, Bapak Ibu terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada. Akan tetapi, kebinasaan ini tidak otomatis berjalan demikian.
situasi nyata akan sangat mempengaruhi apakah kita akan tetap berani walaupun dalam situasi benar. Bacaan hari ini mengisahkan adanya niat jahat dari pihak tertentu untuk menjerumuskan orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan kehendak Allah. Niat-niat negatif seperti ini juga terkadang kita hadapi sehingga iman kita tidak boleh berkembang. Di pihak lain boleh jadi kita sendiri pun memiliki niat negatif yang mengakibatkan orang lain tidak berkembang dalam iman dan dalam perbuatan baik kita. Yesus dalam Injil menunjukkan sikap utusan sejati. Dia tidak pernah takut menghadapi segala rintangan. Jadi kita pun kalau benar nggak usah takut mengalami menghadapi segala rintangan. Kebenaran yang dimilikinya membuat dia selalu tampil berani di setiap waktu dan di setiap tempat. Bahkan pada saat ancaman maut dekat, Tuhan Yesus tetap berani menampilkan dan menawarkan bahwa dia adalah utusan dan dari Allah. Apakah kita juga berani memberi kesaksian dan berani menjadi utusan yang dapat diandalkan? Inilah pertanyaan untuk kita. Jadi kalau saya sekarang ini, karena saya sudah percaya akan kebesaran Tuhan, saya tidak lagi ada takutnya seperti dulu-dulu sebelum saya mengenal Tuhan. Yang mana Tuhan sudah pernah juga membangunkan saya jam 3 malam. Dia mengatakan kepada saya kata-kata yang tidak akan pernah saya lupakan, yang mana terbangun saya seperti nyata. Semangatku tanding dan berharga. Berbahagialah orang tidak berdosa, katanya. Memang betul, semuanya kita berdosa. Karena berdosalah kita, makanya kita datang kepada Tuhan supaya dia mengampuninya. Jadi dengan kita datang kepada Tuhan, dosa kita sudah diampuni, Bapak Ibu terkasih. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, mengampuni dosa kesalahan kita, dia mengampuni kita. Dan saya juga mohon kepada Bapakku di sorga, saya mohon ampun kepada mantan-mantan atau yang pernah saya cintai dulu di waktu lajang tahun 2000-an lah gitu ya. 1990, 2000-an. Mungkin ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati yang pernah saya cintai, baik itu waktu kata-kata yang mungkin membuat dia tersinggung, saya mohon dimaafkan. Dan pernah meninggalkan mereka tidak mengucapkan kata-kata apapun, saya juga dimaafkan. Kiranya jangan jadi penghalang itu untuk kita kelak masuk surga. Semoga saya dimaafkan, saya juga memaafkan Anda. Mungkin kesalahan yang saya lakukan waktu lajang begitu banyak kepada orang-orang yang pernah saya cintai. Mungkin antara yang tayang ini nanti, mungkin atau suatu saat nanti mendengar ini, saya tolong dimaafkan karena saya sungguh banyak melakukan dosa kesalahan waktu di masa lajang saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang merasa sakit hati ataupun tersinggung, atau bahkan tidak pernah saya memperlanjutkan ataupun mengatakan putus atau tidaknya, hanya menggantung. Untuk itu saya mohon ampun. Kiranya orang-orang yang pernah saya cintai juga mengampuni saya, agar nama Tuhan dipermuliakan dan kita mengalami sukacita yang datangnya dari Tuhan. Saya mau hidupku bersih, jiwa raga saya betul-betul mau mengampuni, sehingga tidak ada lagi akar pahit di hati saya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada janji-janji palsu atau apapun itu yang saya ucapkan dulu, saya mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu terkasih. Jadi, dan saya sudah membacakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini betul-betul menjadi pedoman dalam hidup Bapak. Semoga Bapak berkemenangan dan dipulihkan dan dijauhkan dari mara bahaya. Jadi apapun kesalahan yang kita lakukan, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengampuni kita agar kita
terus menjadi anak yang diberkati, agar anak betul-betul anak kesayangannya yang suatu saat nanti dia menolong kita bila kita sudah menghadap ke rumah Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan selalu sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu betul-betul menjadi pedoman hidup kami, agar kami bisa memasuki hari kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga akan masuk untuk menjalankan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhanlah memberkati kami, beruntung dan jauhkanlah mara bahaya dari kami. Dan saya juga berdoa buat Bapak Ibu yang mengalami kelemahan di badan Anda, baik itu penyakit yang tidak lazim. Saya mohon kepada Bapakku di sorga, Engkau disembuhkan, Engkau ditahirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hidup senang, berbahagia, sehat, sempurna. Terpujilah Engkau Tuhan selalu sepanjang masa. Amin. Dan saya mohon juga Bapa, daripadamu berkat dari surga turunkanlah kepada kami. Kami terima berkat-Mu, berkat kesehatan, keselamatan yang datang dari Tuhan, agar kami bisa melangkah dengan baik di hari ini, penuh sukacita dan damai sejahtera. Apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu, kami sehat, kami dijauhkan dari mara bahaya. Terpujilah Engkau Tuhan selalu sepanjang masa. Amin. Saya materaikan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi. Peace, bye. Sampai jumpa besok pagi di waktu yang Tuhan tentukan buat kita untuk berjumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa Bapak Ibu yang terkasih. Cide guys, D sudah bergabung, terima kasih. Sudah bergabung, terima kasih. Johnnya sudah bergabung, terima kasih. Nah, jadi kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, yang mana di pagi yang cerah ini, ceria ini, Tuhan selalu menopang kita, sehingga kita bergembira ria, berkemenangan di dalam melakukan aktivitas kita. Kita akan jadi pemenang dan tidak pernah meragukan yang namanya berkat-berkat yang lain itu. Semuanya berkat yang sungguh dahsyat dari Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Kita terus mengalami yang namanya mujizat nyata buat kita, karena kita adalah anak kesayangan Tuhan Yesus Kristus yang dipenuhi dengan kasih Bapa. Di dalam Yesus setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus setiap hari tubuh, jiwa, dan rohku penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam Yesus setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi berkat surga. Di dalam Yesus setiap hari hidupku sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.